Saudara-saudari yang terkasih, selamat petang berkah dalem. Saya pernah menceritakan pengalaman ini dan saya senang menceritakan pengalaman ini. Suatu hari saya sedang mencuci mobil di Pasturan dan ada seorang tamu ibu-ibu datang dan melihat saya sedang mencuci mobil itu. Ibu itu mengatakan, "Pak, saya mau ketemu Romo Budi." Lalu saya mengatakan, "Oh ya, sebentar. Romonya ada ya?" "Oh ada, sebentar ya." Lalu ibu itu masih bertanya, "Kalau jam segini nih Romonya sedang apa ya?" "Wah ya enggak tahu." "Cepet ya Pak ya." "Oh ya, sebentar." Lalu saya masih sebentar menyelesaikan cuci mobil itu. Lalu kemudian saya mau masuk. Ibu itu masih mengatakan, "Cepet ya Pak ya." "Iya." Terus saya masuk ke Pasturan, kemudian ganti pakaian dan pakai pakaian. Setelah itu ketemu dia. Ibu itu mengatakan, "Romonya mana?" "Oh ya, saya ini Romonya. Ya, saya ini Romonya." "Oh, Romo toh." Dia mendengar cerita tentang saya, tetapi belum pernah ketemu saya. Sehingga ketemu saya pun dia tidak mengenal siapa yang dicari. Dan itulah sebenarnya apa yang ada di dalam Injil hari ini. Orang Yahudi itu mereka sangat religius. Mereka mempunyai aturan-aturan yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk beribadah dengan tujuan untuk menemukan Tuhan. Tetapi setelah mereka menemukan Tuhan sendiri, mereka tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selama ini dicari. Maka di dalam Injil itu terjadi suatu perdebatan. Dan orang-orang Yahudi itu karena membanggakan diri sebagai orang pilihan, lalu mereka merasa tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu hidup dalam dosa." Mereka membanggakan diri sebagai keturunan Abraham. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu itu keturunan Abraham, kamu akan melakukan apa yang dilakukan Abraham. Dan Tuhan Yesus menyebutkan salah satu hal yang begitu menohok orang Yahudi itu, kalau Abraham itu memuji Allah, menyembah Allah, sedangkan orang-orang Yahudi itu justru mau membunuh Tuhan Yesus. Mereka membanggakan diri mengenal kitab suci. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil, kalau kamu mengenal Allah, kamu akan menuruti firman-Ku, karena firman yang ada yang Kuberikan itu berasal dari Dia yang mengutus Aku. Sehingga kalau kita mau kita simpulkan, sebenarnya apa yang terjadi di dalam Injil ini adalah suatu yang disebut sebagai, kalau mau dikatakan, bahaya-bahaya iman. Bahaya-bahaya iman itu kalau kita terapkan dalam hidup kita, yang pertama, bahaya iman zaman sekarang itu bahaya iman subjektivisme iman. Subjektivisme iman, di mana orang itu mereka mengaku sebagai orang Katolik, tetapi memiliki ajarannya sendiri, tidak ikut ajaran gereja Katolik. Saya akan memberikan contoh mengenai seorang dosen yang suatu ketika saya diminta untuk memberikan suatu sarasehan. Saya dijemput oleh seorang dosen. Lalu saya naik mobil dekat dengan dosen itu. Dosen itu mengatakan pada saya, "Romo, saya tidak mau membaptiskan anak saya sejak kecil, itu kan melanggar HAM. Besok kalau anak saya sudah gede, biar dia sendiri memilih imannya." Lalu saya mengatakan pada dia, "Oh bagus Pak, kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak tekan gede, biar dia besok sendiri memilih imannya. Kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak tekan gede ya.
Loh, maksud Romo apa? Lah tadi Bapak mengatakan kalau besok anak saya sudah gede biar memilih sendiri imannya. Lah kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak tekan gede, ya biar besok dia memilih sendiri imannya. Maksud saya, ya kemarin saya berkahi bayi itu umur 3 hari meninggal dunia. Kapan itu 7 tahun saya berkati sudah 7 tahun meninggal dunia. Nah kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak tekan gede, biar dia memilih sendiri imannya nanti. Lalu Bapak itu mengatakan pada saya, Romo, baptisannya bayi kapan toh? Lalu saya tanya pada dia, lah anaknya Bapak dikasih nama enggak Pak? Ya saya kasih nama Romo. Lah itu Bapak melanggar HAM. Anak kan belum tahu mosok dikasih nama. Seharusnya hanya dipanggil saja, hei begitu saja, enggak usah dikasih nama. Itu melanggar HAM. Ini contoh bahaya subjektivisme iman. Bapak ini Katolik, tetapi memiliki ajaran imannya sendiri, tidak menurut gereja Katolik. Karena menurut gereja Katolik, bayi yang baru lahir minggu-minggu pertama harus dibaptiskan. Dan dalam janji pernikahan itu juga disebutkan bahwa apakah engkau bersedia untuk mendidik anak-anak secara Katolik? Ya, saya bersedia. Itu bahaya iman yang pertama, yang disebut subjektivisme iman. Yang kedua yang disebut stagnasi iman, kemandekan iman. Tidak sedikit orang Katolik meskipun sudah puluhan tahun menjadi Katolik, ya imannya tidak berkembang baik secara pengetahuan maupun dalam aksinya. Nanti kalau ditanya ya yo mung apal, sembayang, sembah bekti, salam Maria, Bapa kami, aku percaya we kadang ya tidak hafal ya toh. Tetapi itu tidak di Keuskupan Agung Semarang, bahkan tidak di Indonesia, mungkin di luar planet sana ya, mungkin di planet sana, bukan di sini. Di sini orangnya ya baik-baik ya, kecuali yang tidak itu ya. Nah, ini stagnasi iman, kemandekan iman, ya. Sehingga seringkali banyak hal itu sekedar menjadi ritual, ya, menjadi ritual, karena tidak ada kemajuan iman. Dan banyak orang Katolik, keluarga-keluarga tidak mengajarkan bagaimana mendidik iman secara benar. Orang tua tidak mendidik anak-anaknya dengan iman yang benar, membiarkan begitu saja. Itu bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga yang disebut tidak ada korelasi antara yang ritual dan hidup sehari-hari. Kalau yang ritual, begitu kita masuk gereja mau ikut misa pakai tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian kita mohon Tuhan kasihanilah kami. Terus nanti kita salam damai, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Lalu kita menerima tubuh Kristus, amin. Tetapi ketika Tuhan mau ikut di dalam dirinya, Tuhan ingin bertahta di dalam hatinya, kita tolak. Lalu kita mengatakan, Tuhan kamu tinggal saja di tabernakel, jangan ikut aku ke dalam hatiku, jangan ikut aku ke keluarga, jangan ikut aku ke dalam pekerjaanku, kamu tetap tinggal saja di tempat ibadah, ya. Padahal Tuhan ingin bertahta di dalam hati kita, ingin mengikuti kita, supaya ada suatu korelasi antara apa yang dialami di dalam tempat ibadah dan di dalam hidup sehari-hari. Kalau di dalam tempat ibadah kita mengatakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bagaimana apa kita setiap hari juga mengatakan dalam segala hal dalam nama Yesus? Kalau kita mengatakan itu tidak ada sesuatu yang buruk di dalam hidup itu. Setiap kali mengatakan dalam nama Yesus tidak ada yang buruk. Lalu kita mohon pengampunan Tuhan, lalu kita mohon kasihanilah kami, lalu kita salam damai dan sebagainya. Apakah itu juga kita praktekkan di dalam hidup? Bahaya yang ketiga, yaitu tidak ada korelasi antara yang ada dalam tempat ibadah dan yang dalam hidup sehari-hari. Dan yang keempat, itu yang disebut ateisme praktis. Merasa masih memiliki iman kepada Tuhan, tetapi praktek hidupnya sama sekali berlawanan dengan apa yang diimaninya. Kalau Tuhan Yesus itu murah hati, banyak orang yang pelit, ya, banyak orang yang pelit. Kalau Tuhan Yesus itu pengampun, banyak orang yang tidak pengampun tapi pembenci.
Kalau Tuhan Yesus itu maha kasih, banyak orang yang tidak mengasihi. Kalau Tuhan Yesus itu mengorbankan diri, banyak orang lebih suka mengorbankan orang lain. Bahkan juga kadangkala mengorbankan keluarganya sendiri. Itu 4 bahaya iman yang kalau tidak hati-hati juga bisa menimpa diri kita, keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya iman kita kepada Tuhan Yesus seperti di dalam bacaan yang pertama, jangan ditukar dengan apapun. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Dalam bacaan yang pertama itu dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menukar imannya dengan hal-hal yang lainnya. Maka dia rela mengorbankan diri. Dan puncak iman kita adalah ketika akhirnya kita juga mampu mengorbankan diri, terutama pada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Semoga berkat Tuhan yang kita terima dalam Ekaristi dan dalam Sabda Tuhan hari ini kita dengarkan, kita laksanakan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang mari kita bersama berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona.